Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Diari Albert. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Mobil jeep berhenti tepat di depan teras balkon lantai 1. Aku turun seraya menghirup udara segar. Rasa penat hilang seketika. Hawa di bukit ini sungguh menyegarkan. Mataku mengitari sekeliling villa mungil yang dipagari lelimbunan pepohonan redwood dan akasia. Sebuah beringin tua tampak kokoh di sebelah selatan danau. Aku sempat bergidik melihatnya. Seram. Diana lari masuk ke dalam sambil berteriak memanggil paman Jesse. Ayah menjinjing koper. Tom, bantu ibu membawa box di bagasi mobil. Setelah itu, kau antar ke dapur, ujar ibu sambil mengangkat tas, juga rangselnya. Aku mengangguk. Di dapur, seorang perempuan berbadan gemuk terlihat sedang mengiris bawang dan sayur. Hai Bibidi, lirihku tapi mengejutkannya. Hai Tom, saut wanita itu seraya meletakkan pisau lalu memelukku. Kenapa aku tidak mendengar suara mobil kalian? Ia mencium rambutku. Kami sengaja tidak membunyikan klakson. Ini kejutan dari ayah. Dan sepertinya ayahmu berhasil membuatku terkejut. Bagaimana kabarmu? Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Segera aku meletakkan box itu di dekat meja dapur. Terakhir aku melihatmu, kau masih kecil. Sekarang tak kusangka, kau sudah remaja dan sangat tinggi. Kau tampan sekali anakku, seperti ayahmu. Tapi Ben sekarang terlihat lebih tua. Wajahnya telah memudar. Celetuk ibu dengan membawa keranjang berisi roti. Oh Mandyku, apa kabar? Aku baik-baik saja. Paman Jesse dan David kemana? Dari tadi aku tidak melihatnya. Mereka sedang pergi melepas sapi di ladang. Tengah hari mereka akan pulang. Oh begitu ya. Tom, istirahatlah, ketus ibu padaku. Aku mengangguk dan berlalu. Mataku melihat danau yang indah dari balik jendela kamar, memandang biru langit di atas Pulau Cooper. Ini kali pertama aku liburan dan mengunjungi villa baru kami. Aku duduk di depan meja persegi. Mataku melihat sebuah buku harian berwarna hitam. Diari siapa ini? Malam yang gelap aku duduk di beranda lantai 1. David berkutat di depan novel yang dipinjam dariku. Mataku menerawang bintang di angkasa yang lenggang, sunyi dan hening, penuh kesan bahagia. Tanpa sengaja, kulihat sekelebat sosok lelaki berjubah hitam melintas di depanku. Lamunanku tersentak. Kau melihat itu, David? Tanyaku ketakutan. David mentup buku, lalu melengosku. Melihat apa?
ada yang melintas di depan kita barusan. Apa kau melihatnya? David menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum, disusul kembali membaca buku novel The Diamond, karya Michael Leward. Entah mengapa, sejak melihat bayangan tadi, perasaanku mulai tidak enak. Karena malam ini kami hanya berdua, terpaksa aku minta David tidur di kamarku. Ayah, ibu, paman Jesse, Bibi D, dan Diana menginap selama seminggu di rumah paman Reinhard di kota kecil. Tante Rachel baru saja melahirkan anak pertamanya. Aku menatap langit-langit kamar yang remang ini. David telah pulas. Aku tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan aneh serasa menguntit di setiap jejak langkahku. Semenjak aku memasuki villa ini, seperti ada yang terus mengawasiku. Tapi siapa? Telingaku menangkap seorang mengetuk pintu kamarku. Aku membangunkan David. Dia larut dalam mimpinya. Untuk kedua kalinya, aku mendengar suara itu. Aku mencoba menepisnya dengan tidak menghiraukan. Kusumpal telingaku dengan earphone, mendengar musik balet. Sontak aku terkejut. Gorden putih yang menutupi jendela kamarku melayang dihempas angin kencang. Mataku terbelalak. Tiba-tiba, seorang laki-laki sebayaku duduk di bawah jendela dengan wajah pucat pasi dan merengkuh lututnya. Ia seperti orang yang lama tenggelam di air. Pucat, dingin, dan membiru. Matanya pendar menatapku. Aku menggoyang badan David tanpa melihatnya. Mataku fokus pada remaja berusia 14 tahun itu, yang terus menatapku tajam. Jantungku seakan berhenti berdetak. Remaja itu menakutkan. Dia tak ubahnya seperti mayat yang butuh pertolongan. Cukup lama aku membangunkan David. Saat aku mencoba melihat sepupuku itu, astaga, David tidak ada di sebelahku. Kemana dia? Bukankah seharusnya dia masih terbaring di ranjangku? Mataku kembali menatap remaja itu. Dia juga tidak ada. Hanya bekas rembesan air yang terlihat di bawah jendela. Aku beranjak, lalu keluar mencari David. Seluruh ruangan di villa ini telah kujajaki, namun hasilnya nihil. David tidak ada. Kemana dia? Kenapa aku ditinggal sendiri? Aku menghubungi nomor David, tidak aktif. Aku menelepon rumah paman Reinhard, tidak ada yang menyaut. Aku semakin merasa kacau. Disabotase oleh siapa? Apa mungkin remaja itu? Aku menutup gagang telepon. Aku berlari menuju lantai 3. Aku ingin mengambil sweaterku. Saat membuka pintu kamar, teriakku setengah mati. Tak percaya dengan apa yang sedang aku lihat. Remaja yang tadi duduk di bawah jendela kamarku kini telah berdiri dengan kaku dan membisu. Rambutnya basah, pipinya berdarah, bibirnya kering, matanya pendar menatapku. Seketika angin datang dan menyeruak aroma amis disusul bau bangkai yang bacin.
Remaja itu mendekatiku dengan kedua tangannya yang hendak mencekik leherku. Sontak aku panik. Tanpa banyak berpikir, aku langsung berlari meninggalkannya. Aku melewati koridor, menuruni tangga menuju lantai 2. Berlari lagi, menuruni tangga menuju lantai 1. Nafasku terengah-engah. Aku berhenti. Kutatap balkon lantai 3. Remaja itu tersenyum padaku. Dalam sekejap mata dia menghilang. Aku duduk di ujung anak tangga, seraya mengatur pernapasan, memikirkan apa yang sedang kualami barusan. Apa di villa ini ada hantunya? Tapi David kemana? Belum habis pikir, benakku dengan pertanyaan yang datang bertubi-tubi. Seketika bulu kuduku merinding. Bau amis dan busuk itu kembali menyeruak hidungku. Angin berhembus dari sebelah kiriku. Tiba-tiba, serasa ada orang yang duduk di sampingku. Perlahan aku melengosnya, dan dia lagi. Remaja itu duduk di sebelahku dengan pandangan menatap pintu utama. Dia membisu. Aku harus pergi. Entah mengapa lidahku keluh. Badanku susah digerakkan. Aku mencoba beringsut berdiri. Baru selangkah aku berjalan, aku ketakutan. Keringat dingin merembes tanpa henti. Tangan kasar, dingin, berair menggenggam erat kaki kananku. Aku semakin merinding. Perlahan, kuku tajamnya melukai betisku. Aku berontak melepas cengkeraman remaja itu. Kuhentikan kaki ini, tetapi tangannya semakin kuat mencengkeram. Dalam hati aku berdoa agar Tuhan menolongku. Saat itu juga ia melepas kakiku. Aku berlari dan membuka pintu utama. Kutatap sejenak remaja yang duduk membantu itu. Matanya menatapku dengan penuh arti. Aku tidak peduli. Aku harus keluar dari villa ini. Jalan aspal terbentang tanpa ujung dikelilingi hutan redwood. Aku berjalan seorang diri, hanya mengenakan piyama tanpa menggunakan alas kaki. Luka akibat cengkeraman itu membuat betisku nyeri. Udara dingin menusuk daging dan tulangku. Perutku perih, kepalaku pusing, badanku oyong dan mulai. Di depan sana, mataku samar-samar menatap cahaya kendaraan yang menuju ke arahku. Ada secahaya harapan. Aku melambaikan tangan berharap kendaraan itu berhenti dan memberiku tumpangan. Nihil. Mobil itu melintas. Tanpa sengaja, mataku menatap penumpang yang ada di dalamnya. Astaga. Lagi-lagi aku terkejut. Remaja itu duduk di kursi belakang dengan menatapku tersenyum. Mobil itu berlalu hingga di balik jalanan yang menurun. Jantungku berdegup kencang mendengar suara dentuman di ujung jalan sana. Api meluap. Mobil itu meledak, lalu terpelanting, dan kurasa terjerembab masuk ke dalam danau di depan villa kami. Tak kusangka, kepingan kerangka mobil itu melayang dan sukses menghantam badanku.
dan membuatku terpelanting puluhan mil. Aku tak sadarkan diri. Mataku terbuka. Aku berada di sebuah kamar yang tidak aku kenal. Lelaki yang berusia 23 tahun tersenyum padaku. Dia memberiku secangkir coklat panas dan meletakkannya di meja. Minumlah, itu akan membantu memulihkan tenagamu, desisnya. Aku di mana? Seketika, kulihat lelaki itu menyatukan alis. Ini rumah kita. Rumah kita? Kamu siapa? Hei, ada apa denganmu, Albert? Apa karena tertimpa kayu, kamu jadi amnesia? Jangan bercanda tidak lucu. Kelakarnya disertai tawa. Serius, aku tidak tahu siapa kamu. Namaku Tom, bukan Albert. Ya, memang benar. Namamu itu Tom, tapi aku memanggilmu Albert. Karena nama panjangmu Albert Tommy Rudolph. Aku Delon, kakakmu. Apa kamu sama sekali tidak mengingatku? Tanyanya heran, disertai raut wajah yang tampak kebingungan. Aku menggelengkan kepalaku. Lelaki yang mengaku Delon itu duduk di sudut ranjangku. Istirahatlah, lirihnya. Kemudian keluar dari kamar sederhana ini. Aku melihat dari jendela. Delon membawa kapak dan masuk ke dalam hutan. Kepalaku terasa pusing. Entah kejadian apa lagi yang akan datang menghampiriku. Kuraih cangkir itu dan menyeruput seteguk coklat panas buatan Delon. Tapi jujur, aku semakin pusing dan merasa tidak waras. Namaku bukan seperti yang disebutkan Delon. Namaku Michael Tom Arcueil. Aneh bukan? Malam ini adalah malam ketujuh aku tinggal bersama Delon. Di kamar sederhana ini, aku menulis cerita tentang Delon yang kesepian, sendiri, dan sebatang kara. Pintu kamar terbuka. Aku melihatnya tersenyum, lalu masuk menghampiriku. Kau menulis apa? Selidiknya. Beda ada, hanya kecoretan biasa. Kau pasti bohong. Dengusnya serasa berusaha mengambil catatanku itu. Jangan Delon, itu bukan untuk dibaca kamu. Biarin, aku mau melihatnya. Tukasnya dan berusaha menggapai dari balik punggungku. Jangan, Albert, aku mau melihatnya. Sebentar saja. Aku hanya ingin mengetahui isinya. Boleh ya? Ujarnya memelas. Tidak boleh. Terdengar suara tembakan menghantam pintu. Sontak Delon memelukku dan menindih. Lalu mengarahkanku menuju balik sofa di depan tungku penghangat ruangan. Mereka sudah datang, lirihnya. Siapa? Bisikku ketakutan. Mereka adalah orang yang ingin membunuh kita. Membunuh kita? Kenapa? Sudah, jangan banyak bertanya. Nanti aku jelaskan. Aku dan Delon lari melewati pintu belakang. Kami menyusuri hutan. Di tepi sebuah danau kami berhenti. 4 orang lelaki dengan laras panjang
menghadang kami di belakang. Aku ketakutan. Delon, Albert, bagaimana kabar kalian? Desis lelaki dengan tatapan mata ular. Kalian mau apa lagi? Bentak Delon. Serahkan dia padaku. Tidak akan. Dia adikku. Serahkan atau aku menembakmu. Takkan pernah. Kamu mau melawanku. Serahkan atau aku benar-benar membunuhmu. Kau boleh membunuhku, tapi jangan merebut Albert dariku. Tembak dia. Suara tembakan menggema di tengah hutan. Delon terkapar penuh luka. Seorang lelaki menyeretku dengan paksa. Aku mencoba melepas. Mungkin karena aku terus berontak, lelaki itu marah. Kemudian menamparku. Kemudian mereka membawaku. Saat hendak masuk ke dalam jeep hitam, aku berlari dan menyelamatkan diri. Mereka mengejarku. Tanpa pikir panjang, aku menuju bangunan yang belum sempurna di depan danau ini. Aku masuk ke dalam basement. Tanpa kusangka, mereka menemukanku.